Senjata makan tuan, 3 petinggi KPK yang jegal kasus Formula E didepak, pelindung abut sudah ditendang, tanda-tanda rompi oranye bakal dipakai. Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya dengan Anies. Karena ternyata menuju Pilpres 2024, lembaga anti korupsi seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027 mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum. Apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Ketika orang yang punya ambisi politik khususnya mau nyapres, lantas punya persoalan hukum yang akan diproses, biasanya pendukungnya teriak, ini kriminalisasi, ini penjegalan, Anies bakal disikat. Dilansir dari laman kompas.com, sebanyak 3 pejabat pada KPK telah dilaporkan kembali ke institusi asal mereka, yaitu Polri dan Kejaksaan. Para pejabat yang kembali ke lembaga asalnya terdiri dari Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, serta Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Nur Cahyanto. Karyoto dan Endar kembali ke Polri, sementara Fitroh kembali ke Kejaksaan. Akan tetapi sebelum kembali ke institusi asal mereka, Karyoto sempat dilaporkan ke Dewas KPK oleh lembaga swadaya masyarakat. Jenderal Polisi Bintang 2 itu pun menyatakan siap jika dipanggil Dewas untuk menjalani pemeriksaan. Kata Karyoto, saya sebagai objek yang diperiksa akan mematuhi kalau memang mulai diperiksa ya tidak ada masalah. Di sisi lain, beberapa waktu belakangan beredar kabar soal perbedaan pandangan di internal KPK. Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut mendesak para penyidik supaya penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E naik ke tahap penyidikan. Namun permintaan itu ditolak. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung kendala penyelidikan kasus dugaan korupsi dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Menurut Mahfud MD, KPK mengeluh kerap dituduh hendak mengaitkan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dalam penyelidikan Formula E. Anies memang sempat dimintai keterangan oleh KPK 7 September 2022 saat ia masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Saat itu Anies ditanyai selama 11 jam oleh penyidik KPK. Di sisi lain, penyelidikan dugaan korupsi Formula E diduga beraroma politis sebab Anies adalah salah satu tokoh yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Capres 2024. Deklarasi itu dilakukan setelah Anies menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan telah menerima surat rekomendasi penarikan Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Menurut Sigit, surat rekomendasi itu berasal dari Ketua KPK Firly Bahuri. Keduanya disebut dikembalikan ke Polri terkait promosi jabatan. Secara terpisah, Firly menyatakan Fitroh kembali ke Kejaksaan dengan alasan karir. Ia mengatakan tak banyak pihak bisa memiliki karir seperti Fitroh di KPK. Pasalnya, jarang ada yang punya kesempatan bisa mencapai jabatan sebagai direktur. Kata Firly pada 9 Februari, yang bersangkutan sudah mengabdi di KPK 11 tahun, 4 bulan, 21 hari. Yang bersangkutan pernah sampaikan ke Sekjen untuk meminta kembali ke Kejaksaan. Karena untuk berkarir di Kejaksaan, bisa bayangkan 11 tahun di KPK untuk bisa direktur. Banyak orang di KPK tidak punya jabatan apa-apa dan terhambat pendidikannya. Firly menegaskan Fitroh tidak mengundurkan diri karena perbedaan pendapat, tapi demi melanjutkan karir di instansi asalnya yaitu Kejagung. Kata Firly, jadi saya pastikan yang bersangkutan bukan mundur karena tidak setuju dengan penanganan perkara, yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya, dan saya rasa ini telah disampaikan oleh Ali Fikri beberapa waktu lalu. Secara terpisah, jubir KPK Ali Fikri menampik kembalinya Fitroh ke Kejaksaan karena terkait perbedaan pandangan dalam penanganan dugaan korupsi Formula E.
Sementara itu terkait penarikan Karyoto dan Endar, Ali Fikri menyatakan hal itu lumrah. Ali menjelaskan bahwa sebagian pegawai ataupun pejabat struktural di KPK berasal dari instansi lain. Beberapa dari mereka merupakan anggota Polri, Kejaksaan, BPK, dan lainnya. Mereka pun ditugaskan di KPK dalam kurun waktu tertentu, sehingga ketika mereka ditarik kembali ke instansi asal, itu adalah hal yang biasa. Ali meminta agar kembalinya pegawai KPK ke instansi asal tidak dianggap karena suatu masalah. Ia menerangkan beberapa di antara mereka memang memutuskan untuk berkarir di instansi asal. Kemudian apabila mereka memilih untuk mengajukan agar berkarir di tempat asalnya itu hal biasa ya. Di sini ada yang bekerja 11 tahun lebih, jadi saya berharap bisa dipahami persoalan ini biasa saja. Jangan kemudian dimaknai hal-hal yang lain. Bagaimana menurut Anda? Siap-siap kadal gurun kobong kelojotan, kejutan dari SMK, luncurkan mobil listrik keren, harga murah siap gempur pasar Indonesia. Bahkan ada seseorang yang kontra dengan mobil SMK dengan sombongnya bilang kalau dia akan beli 5 mobil SMK langsung cash. Meski ya kita tahulah sering orang ngomong itu gampang tetapi pelaksanaannya yang kurang. Seperti dulu tuh, ada mbah-mbah yang berjanji kalau Jokowi menang, dia nazar mau jalan kaki Jakarta-Jogja. Tapi sampai sekarang ngumpet karena jalan kaki dari kamar ke kamar saja ngos-ngosan. Presiden Joko Widodo optimis, yaitu pada tahun 2027 RI jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Ya pastilah karena bahan bakunya juga di Indonesia sudah mudah didapat. Jadi kalau kita terus konsisten, terus optimis, hilirisasi, bahan mentah menjadi bahan jadi, pasti 2027 RI menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia pasti juga akan tercapai. Jadi kalau ada yang nanya, di mana sih mobil SMK? Senyumin aja. Dia mungkin bukan bodoh sehingga nggak baca berita, tapi sengaja membodohi diri hanya karena tidak suka. Keikutsertaan SMK pada ajang IIMS 2023 bikin gempar. Ada kabar PT Solo Manufacture Kreasi atau yang lebih dikenal dengan SMK akan memproduksi mobil listrik untuk pasar Indonesia. Bahkan dari beberapa foto yang ramai beredar, memperlihatkan 2 mobil listrik dengan emblem SMK di bodinya. Dan dari isu yang beredar, mobil listrik yang bakal diproduksi SMK adalah Neta V dan Neta U. Dilansir dari kompas.com, Neta V dan Neta U bakal mengisi segmen SUV listrik di pasar tanah air. Melihat secara desain, Neta V punya tampilan fascia yang sedikit mirip seperti Tesla Model Y. Sementara untuk Neta U justru menggunakan desain yang futuristik, baik di bagian eksterior ataupun interior. Nah, terkait beredarnya isu mobil listrik SMK, Presiden Direktur PT Solo Manufacture Kreasi, Edi Wirajaya menyebut semua informasinya akan diungkapkan dalam waktu dekat. Ia berkata, kita tunggu 16 Februari saat IIMS ya, nanti kami akan informasikan lebih detail. Dari tanggapan singkat tersebut bisa jadi informasi soal kehadiran mobil listrik SMK bakal terrealisasi. Seperti diketahui, dari foto-foto yang beredar sebelumnya, mobil listrik yang diduga bakal menjadi produk SMK adalah Neta V dan Neta U. Keduanya merupakan produk keluaran Hozon Auto pabrikan asal Cina. Neta V hadir dengan tampilan mengarah ke segmen Sport Utility Vehicle atau SUV melalui visual depan yang hampir menyerupai Tesla dari model grill yang tertutup rapat. Untuk spesifikasi berdasarkan situs resmi Hozon Auto, Neta V mengusung sistem penggerak roda depan yang memiliki 2 pilihan jarak tempuh, yaitu 301 km dan 401 km. Motor listrik yang digunakan mampu menghasilkan tenaga sebesar 71 kW dan torsi 150 Nm. Sementara Neta U dari segi desain terlihat lebih futuristik yang mungkin memang dirancang untuk mengincar segmen anak muda dan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dari Neta V. Dari segi harga, Neta V menjadi varian yang terendah dengan bandrol sebesar 59.000 yuan hingga 120.800 yuan atau setara 133 jutaan hingga 228 juta. Sementara Neta U dihadirkan dalam 3 tipe dengan harga mulai dari 135.800 yuan hingga 153.800 yuan.
Sementara itu ada hal menarik yang mengundang tanya netizen. Dalam unggahan media sosial Diandra Promosindo terkait para peserta IIMS 2023, ternyata SMK akan hadir menggunakan logo baru. Logo baru SMK yang ditampilkan beda dari versi sebelumnya yang menggunakan huruf E di bagian depan dengan 3 list menyerupai bendera. Tampilan logo baru merek lokal yang memiliki pabrik di Boyolali, Jawa Tengah saat ini justru lebih menyerupai huruf M. Menariknya, terdapat garis di tengah huruf M yang menjadi logo baru SMK tersebut. Bila diperhatikan lebih detail, mirip dengan logo pabrikan mobil listrik asal Cina, yaitu Hozon Auto. Hal ini menjadi sinyal ada kerjasama atau kolaborasi antara PT Solo Manufacture Kreasi dengan Hozon Auto yang memiliki line-up mobil listrik. Sayang, ketika dikonfirmasi terkait logo SMK yang baru, Presiden Direktur PT Solo Manufacture Kreasi Edi Wirajaya masih enggan memberikan komentar. Jadi bagaimana menurut Anda?